Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Language Land. Oke, kembali lagi bersama aku Gina Amalia. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan dulu selamat datang kepada mahasiswa baru UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2024. Semoga dengan masuknya kalian di UIN Bandung bisa mewujudkan harapan-harapan kalian yang kalian impikan selama ini. Oke, setelah kemarin PBAK 3 hari, pasti kalian udah denger dong di UIN Bandung itu ada yang namanya UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, di UIN Bandung sendiri itu ada UKM yang berfokus ke kebahasaan. Nah, di sini ada UKM LPB atau Lembaga Pembinaan Bahasa. Kira-kira teman-teman udah tahu belum nih, LPB itu apa, terus kegiatannya apa? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, di sini aku udah menghadirkan Ketua Umum dan Ketua Pelaksana dari Orasi 2024. Please welcome Hani dan Rihan. Halo guys. Boleh perkenalkan dulu. Halo teman-teman, kenalin aku Hani sebagai Ketua Umum Lembaga Pembinaan Bahasa tahun 2024. Halo teman-teman, nama aku Rihan. Di sini aku sebagai Ketua Pelaksana Orasi tahun 2024. Oke, tuh Hani dan Rihan ya. Nah, teman-teman, di sini karena kita bakal bahas LPB, jadi aku mau nanya dulu nih ke ketua umumnya. Kira-kira sebenarnya LPB itu apa sih? Oke, makasih pertanyaannya Kak Gin. Oke, teman-teman. Jadi LPB itu apa sih? Nah, LPB itu adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang concern dalam bidang bahasa. Jadi kalau teman-teman waktu semasa SMA atau SMP pernah ikut yang namanya klub English Club atau klub dalam bidang bahasa apapun itu, mungkin ini agak mirip ya. LPB ini sama dengan klub bahasa yang pernah teman-teman ikuti semasa SMA, gitu. Oke, kalau misalkan di LPB sendiri, sebenarnya LPB itu kegiatannya ngapain aja? Atau mungkin ada keseharian-keseharian yang bisa kita ikutin gitu setelah masuk LPB? Oke, jadi kegiatan setelah teman-teman udah resmi nih menjadi anggota Lembaga Pembinaan Bahasa, nanti teman-teman akan belajar, kita akan sama-sama belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Arab sesama anak LPB gitu ya, karena kalau misalnya sesama teman tuh kita bisa lebih improve gitu, bisa lebih nyaman gitu untuk belajar bahasanya. Nah, selain belajar juga nanti kita akan ada sharing session gitu untuk sesama gimana sih kita struggle dalam belajar bahasa dari masing-masing individu gitu. Dan juga selain ada belajar bahasanya, nah di LPB ini juga ada yang namanya kita sama-sama belajar keorganisasian. Jadi selain kita fokus dalam bidang bahasa, kita juga membina teman-teman LPB untuk bisa meningkatkan skill dari manajemen organisasinya. Gitu. Oke, kira-kira boleh dijelasin nggak nih kegiatan-kegiatan yang tadi membina bahasanya tuh apa aja gitu? Teman-teman, jadi kita tuh punya program yang namanya weekly meeting. Nah, weekly meeting ini diadakan seminggu sekali. Jadi baik itu dalam bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Jadi misalnya kalau bahasa Inggris itu di minggu genap, nah bahasa Arab itu di minggu ganjilnya. Nah, belajar seminggu sekali ini gunanya untuk kita sama-sama improve skill kebahasaan kita dengan tutor atau yang memang teman-teman dari Lembaga Pembinaan Bahasa itu sendiri gitu. Nah, selain itu juga kita ada yang namanya language gathering. Nah, language gathering ini teman-teman biasanya nanti kita akan misalnya nonton movie ataupun kumpul sekedar sharing tentang buku atau tentang hal keseharian kita tapi dalam bahasa gitu. Gunanya biar apa? Biar kita tuh terbiasa berpikir dan berbicara secara langsung gitu ya terkait bahasa yang sudah kita pelajari saat ini. Dan selain itu juga kita ada yang namanya LPB Joyful. Jadi selain ada akademiknya nih, kita belajar-belajar, sharing-sharing, kita ada seru-seruannya juga. Nah, LPB Joyful ini biasanya kita bisa olahraga atau ngunjungin ke tempat-tempat tertentu gitu untuk sama-sama meningkatkan wawasan kita gitu. Oke, berarti selain tadi ada akademiknya, berarti kita nggak cuma akademik doang gitu, bakal ada kegiatan yang senang-senangnya gitu, tapi tetap berbau bahasa. Gitu. Oke, terus tadi kan dijelasin ya kalau minggu ganjil itu bahasa Inggris ya, minggu genap bahasa Arab. Nah, kira-kira kalau kita nih sebagai nanti anggota LPB, apakah harus ikut dua-duanya atau mungkin bisa fokus ke bahasa Inggris aja atau fokus bahasa Arab aja? Oke, teman-teman, aku juga menyadari ya, pasti teman-teman semua ikut menjadi mahasiswa itu nggak hanya fokus dalam satu organisasi aja atau satu akademik aja gitu. Nah, untuk teman-teman yang misalnya mengkhawatirkan atau saya bisa nggak ya mengikuti dua sekaligus atau sebenarnya saya mau concern di satu bahasa aja gitu, mau memperdalam di satu bahasa aja, itu bisa banget gitu. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang kalian butuhkan gitu untuk diperdalam. Misalnya mau bahasa Arab aja nggak apa-apa atau bahasa Inggris aja juga nggak apa-apa gitu. Tapi memang yang lebih bagusnya kita ikut keduanya gitu. Karena di UIN ini kan
kita pakai dua bahasa ini ya. Hmm. Seperti yang teman-teman tahu di mata kuliah umum itu walaupun bukan jurusan pendidikan bahasa Arab atau sastra Arab, kita tetap ada mata kuliah bahasa Arab gitu. Nah, di LPB ini mau membantu teman-teman loh gitu biar nanti sewaktu masuk kelas nih yang misalnya dulu SMA-nya tuh nggak ada sama sekali pelajaran bahasa Arab bisa survive di UIN gitu. Karena struggle juga ya di UIN ini kalau teman-teman yang belum familiar sama bahasa Arab gitu. Jadi di sini bisa ngebantu juga ya mungkin buat maba-maba yang masih belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris bisa belajar bareng gitu. Iya. Nah, kemarin tuh banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak mereka tuh worry banget masuk LPB karena nggak punya basic skills in language gitu. Jadi kira-kira sebenarnya kita bisa nggak sih mengembangkan atau misalkan belajar dari nol banget di LPB? Oke, nah teman-teman yang mau aku beritahu pertama, dari katanya sendiri lembaga pembinaan bahasa, yang mana membina itu artinya membangun, mendirikan gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang mau baru start banget belajar bahasa apapun itu kita bisa menerima dengan tangan terbuka gitu. Jadi nggak harus yang minimal punya TOEFL 500 gitu, enggak. Karena kita sama-sama belajar di sini, jadi baik yang udah advance atau yang masih mau belajar basic, itu kita bisa sama-sama belajar di tempat yang sama. Oke, berarti nggak perlu khawatir ya buat yang nggak punya skill sama sekali, masih bisa tetap masuk LPB. Betul. Berarti yang harus dipersiapkan masuk LPB itu apa aja? Mungkin tadi bahasa nggak terlalu perlu ya karena bisa belajar dari nol. Terus kira-kira selain itu apa aja yang harus dipersiapkan? Oke, yang pertama itu ada niat yang pastinya dari teman-teman mau belajar bahasa gitu. Karena kalau misalnya niatnya cuman mau pansos atau niatnya cuman mau ya udah ikutan aja deh dulu gitu, nanti teman-teman akan bingung arahnya kemana. Jadi dari awal harus disettle dulu nih teman-teman, niatnya tuh memang mau belajar bahasa apa dan mau sejauh apa sih kalian bisa bahasa, atau hanya sekedar lancar berbicara atau bisa langsung lulus TOEFL-nya misalnya minimal targetnya berapa. Jadi dari awal tuh harus udah kalian settle untuk tujuannya gitu dari niat tersebut. Terus yang kedua, kesehatan fisik juga. Sebenarnya memang kita nggak ada kegiatan yang gimana-gimana sih Kak Gin. Nggak disuruh push up kan? Iya, nggak ada gitu. Cuman memang kesehatan fisik jasmani dan rohani itu mendukung sekali dalam ngikutin weekly meeting gitu, ngikutin kegiatan-kegiatan yang ada di LPB. Selain itu juga komitmen. Jadi teman-teman harus tanamkan dari awal pengen ikut LPB tuh, kalian akan ikut semuanya sampai akhir. Sampai memang benar-benar kalian udah lulus gitu, udah nggak bisa mengikuti kegiatan di LPB lagi. Tapi sebenarnya walaupun kita udah lulus, kita masih bisa ya dari demisioner juga ikut gitu. Jadi komitmen dari awal memang kalian sudah tegasin kalau saya mau belajar di sini, saya mau ikut sampai nanti akhir gitu. Oke, berarti yang paling penting itu bukan materi, tapi komitmen sama niat masuk LPB itu. Jadi pokoknya teman-teman sama ada komitmen masih bisa masuk LPB. Betul. Oke, terus buat Rihan nih sebagai ketua pelaksana. Sebenarnya kemarin tuh aku lihat kan di stand itu ada open for camer atau calon member. Nah, sebenarnya calon member itu apa? Nah, jadi gini teman-teman, sebelum daftar menjadi peserta orasi, kita tuh mengadain pendaftaran camer dulu atau calon member. Nah, calon member itu jadi orang-orang yang terlebih dahulu mendapatkan berbagai benefit gitu sebelum menjadi peserta orasi. Nah, jadi kita ini melihat gitu, kalau misalnya orang yang dengan kemampuan baca yang tinggi itu perlu diapresiasi gitu, perlu diberikan hal yang lebih gitu bagi mereka. Jadi kami ini memberikan fasilitas ke mereka yang bagi yang mendapatkan sebagai camer mendapatkan berbagai benefit. Pertama, mendapatkan merchandise, kemudian mendapatkan grup untuk sosialisasi dan juga mendapatkan potongan harga gitu untuk daftar saat nanti orasi kayak gitu. Jadi ya ini sebagai bentuk apresiasi gitu bagi kita yang bagi orang-orang yang lebih duluan daftar dan itu bentuk kemauan budget tinggi gitu dari mereka. Oke, berarti benefitnya tadi ada potongan harga sama ada merchandise dan itu cuma didapetin buat yang daftar camer. Oke. Nah, terus mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya sebenarnya orasi itu apa sih? Apakah itu demo orasi gitu atau ada orasi itu singkatan dari nama acara atau apa? Nah, mungkin dari teman-teman sendiri ya mengiranya ini ada demo gitu karena emang kegiatannya orasi gitu namanya. Padahal ini itu bukan demo gitu. Orasi ini singkatan dari orientasi dan inaugurasi gitu. Jadi di kegiatan ini teman-teman bakal diberikan pembekalan dan persiapan gitu sebelum menjadi anggota baru LPB gitu. Pembekalnya itu berupa pembekalan materi kebahasaan, pengembangan diri dan juga keorganisasian. Nah, itu tuh dengan bekal-bekal tersebut itu tuh bakal mempersiapkan teman-teman sebagai anggota baru LPB kayak gitu. Oke, terus kegiatan di orasi ini apa aja? Nah, untuk kegiatan orasi ini ya tadi sudah dijelaskan ya, yang tentu itu bakal ada pembekalan materi ya yang 3 tadi.
Tapi sebelum bakal materi tersebut nanti juga ada bakal mentoring gitu. Nanti teman-teman bakal mendapatkan mentornya yang bakal membimbing teman-teman dengan baik gitu sampai pelaksanaan orasi ini selesai gitu, dan juga sampai teman-teman benar-benar sudah siap gitu sebagai anggota LPB kayak gitu. Oke, terus setelah mengikuti kegiatan-kegiatan tadi nih, kira-kira benefit dari peserta orasi ini apa, selain resmi menjadi anggota LPB, kira-kira benefit lainnya apa? Nah, mungkin kalau misalnya saat pelaksanaan orasinya nanti teman-teman bakal mendapatkan kayak merchandise, kayak kaos, dan juga dapat materi dan tes kebahasaan gitu. Nah, selain itu, selain hal tersebut, setelah orasi ya teman-teman saya menjadi anggota baru LPB bakal mendapatkan teman-teman yang baru, relasi yang baru gitu. Dan juga teman-teman mendapatkan peluang yang bagus itu sebagai apa sih, untuk meningkatkan kebahasaan itu dari teman-teman sendiri kayak gitu. Oke, terus nah buat orasi ini sendiri kira-kira tanggal pelaksanaannya kapan sih? Karena kan sekarang udah masuk kuliah ya. Mungkin teman-teman ada yang kayak worry kayak takut bentrok sama kuliah atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kira-kira orasi ini tanggalnya kapan gitu? Nah, tentu untuk semua kegiatan ini kami sudah mempersiapkannya sematang mungkin gitu ya, dan untuk kegiatannya kita mempunyai rencana di tanggal 4 sampai 6 Oktober gitu, dari hari Jumat sampai hari Minggu. Nah, itu kan Jumat ya. Jumat itu kan biasanya ada yang kuliah, atau mungkin Sabtu juga biasanya ada yang kuliah kan sekarang. Nah, itu kira-kira ada keringanan kah, atau mungkin ada surat dari LPB sendiri buat mungkin dispensasi atau keringanan di LPB-nya? Nah, mungkin teman-teman juga ada yang khawatir gitu ya, ada bentrok dengan jadwal kuliah, tapi jangan khawatir, kami sudah mempersiapkan semuanya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nanti ada bentrok jadwal kuliah atau ada apapun itu, kami sudah menyiapkan surat dispensasi gitu. Jadi surat dispensasi ini surat resmi gitu untuk diberikan kepada dosen-dosen terkait ataupun ke pihak-pihak fakultas atau jurusan gitu. Jadi dengan adanya surat dispensasi ini, teman-teman bakal diizinkan gitu untuk mengikuti kegiatan orasi ini walaupun bentrok dengan jadwal kuliah atau lainnya gitu. Oke. Nah, berarti tadi kalau ada surat dispensasi ya, jadi aman. Orasinya aman lah ya gitu. Nah, terus soal pembayaran nih gitu. Pasti banyak yang bertanya-tanya kayak, wah pembayarannya gede banget gitu. Atau kayak, mungkin kalau di pamflet pembayarannya berapa? 300 ya buat non-camar. Nah, itu kira-kira ada keringanan kah atau emang harus 300 gitu? Nah, teman-teman untuk ini sebenarnya kalau untuk pembayaran ini bisa cash langsung lunas 300. Nah, tapi buat teman-teman yang emang agak keberatan, kami sudah menyiapkan keringanan itu bagi teman-teman berupa cicilan gitu. Jadi nanti selama masa pendaftaran sampai waktu yang nanti disepakati, tadi teman-teman bisa mengajukan cicilan gitu kepada pihak narahubung. Jadi teman-teman bisa melakukan tiga kali cicilan dengan minimal pembayaran di awal itu 100.000 kayak gitu. Oke. Berarti tadi udah ada keringanan dispen, udah ada keringanan secara material juga. Oke, berarti acaranya nih udah matang banget nih teman-teman orasi ini. Jadi tinggal ikutan aja. Nah, tapi selain materi terus mungkin tadi ada mentoring juga. Kira-kira yang lainnya ada yang perlu disiapkan gak nih buat orasi? Sebenarnya yang paling utama itu dari teman-teman tuh yang disiapkan itu adalah kemauan belajar gitu. Tentu kalau misalnya teman-teman ikut LPB tapi gak ada kemauan belajar, ya itu kayak jadi percuma gitu. Jadi yang paling utama itu teman harus menyiapkan mempunyai kemauan belajar yang paling tinggi gitu, dan juga kemauan untuk berkembang bersama kayak gitu. Dan juga untuk kayak nanti kan bakal ada pematerian ya, jadi itu bakal disiapkan aja dari teman-teman untuk bisa menyerap berbagai materi yang ada di orasi nanti kayak gitu. Oke, mungkin tadi cukup ya teman-teman pembahasan mengenai LPB dan orasinya. Nah, kira-kira ada closing statement dulu nggak nih? Atau ajakan mungkin buat teman-teman buat ikut orasi dan LPB? Nah, mungkin dari aku dulu ya. Aku tuh sudah tahu ya kalau di teman-teman mungkin ada sedikit khawatir gitu. Aku tuh gak bisa belajar bahasa, aku tuh belum menguasai bahasa Arab atau Inggris gitu. Jangan khawatir teman-teman, kami dari LPB tidak memerlukan orang-orang yang sudah fasih berbahasa ataupun sudah jago berbahasa kayak gitu. Kami dari LPB hanya memerlukan orang-orang yang mempunyai kemauan untuk belajar gitu. Jadi nanti teman-teman di sini bakal belajar bareng, kita bakal tumbuh bareng gitu. Kita belajar bersama, berkembang bersama, dan sukses bersama sebagai keluarga lembaga pembinaan bahasa. Oke, asik nih. Dari teman nih kira-kira ada? Oke, kalau dari aku pertama ini khusus ya untuk teman-teman mahasiswa baru nih, mahasiswa yang kemarin masuk tahun 2024. Teman-teman, ada yang namanya fasilitas di kampus yang udah disediakan. Nah, UKM ini juga merupakan salah satu fasilitas yang harus teman-teman manfaatkan sebagai mahasiswa. Jadi punya label mahasiswa tuh harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ikut lembaga pembinaan bahasa juga merupakan ikhtiar ataupun salah satu usaha kita gitu untuk memanfaatkan fasilitas yang udah diberikan nih sama kampus. Jadi aku harap teman-teman bisa bisa mengikuti atau
memanfaatkan fasilitas yang udah disediakan dengan ikut kebahasaan, karena bahasa itu nanti penting ya untuk setelah kehidupan teman-teman setelah lulus dari kuliah ataupun nanti selama survive di sebagai mahasiswa. Oke, nah setelah pembahasan dari Rihan dan Hani tadi nih, kira-kira masih pada tertarik gak nih buat join LPB? Harus ya. Harus tertarik harus ya, tertarik, harus tertarik. Pasti tertarik teman-teman. Masa gak tertarik? Nanti siapa tahu niat kalian masuk LPB mau ketemu Rihan, Iya. atau mau ketemu Hani, atau mungkin mau ketemu akang-akang yang lain gitu, Iya. teteh-teteh yang lain, itu bisa jadi motivasi juga mungkin Iya, buat masuk LPB. Nah, buat teman-teman yang mau daftar orasi, pendaftarannya buka sampai kapan? Nah, kita buka pendaftaran sampai tanggal 8 September sampai hari Minggu ya. Jadi teman-teman harus fokus pada tanggal tersebut dan stay tune juga di IG LPB untuk informasi-informasi selanjutnya gitu. Oke, nah buat yang mau daftar orasi bisa daftar di link di bawah ini. Jangan Nah. sampai telat. Nah, pokoknya jangan sampai telat karena sebentar lagi tutup. Iya. Iya. Nah, itu tadi ya teman-teman pembahasan mengenai LPB dan orasi. Mungkin kalau ada yang bingung-bingung boleh ditanyain lagi, atau mungkin pembahasannya kurang boleh ditanyain lagi, tapi yang paling utama dengerin dulu pembahasan Iya. kita. Karena pembahasan hari ini tuh sangat-sangat berputar di LPB dan orasi aja. Jangan lupa like dan subscribe YouTube LPB buat tahu kelanjutan episode-episode lainnya di Language Science ini, dan jangan lupa juga like, komen, dan share sosmed LPB, TikTok dan Instagram @LPB_UIN_SGD. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.